Dan itu tidak akan terjadi ketika Nabi hanya bekerja sendiri dalam dakwah. Walaupun Allah Maha Kuasa melakukan itu, tetapi Allah ingin membuat sebuah syariat, membuat sebuah SOP, membuat sebuah sunnatullah bahwa manggungnya Islam itu ketika kaum muslimin terlibat dengan sungguh-sungguh tujahidun fi sabilillah, bersungguh-sungguh dalam membantu agama Allah manggung dan eksis di muka bumi, sehingga kaum muslimin punya saham di dalam manggungnya Islam. Kalau kita nggak punya saham, Allah bisa memanggungkan Islam, tetapi kita yang rugi karena ketika Islam manggung kita tidak punya kebaikan apa-apa yang menjadi jariyah. Tapi kalau kita punya saham dalam proses manggungnya Islam, kita menyediakan panggung, kita mengkader para talent, IO dan seterusnya, ini dalam analogi event. Lalu ketika panggung itu ramai, panggung itu eksis, panggung itu punya banyak pengikut, maka kita mendapatkan kebaikan dari investasi kita di panggung itu. Kalau dalam urusan bisnis, maka dalam urusan agama juga demikian. Ketika Islam eksis, orang berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong ngaji, berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong untuk melakukan amal soleh, maka kita yang punya saham dalam manggungnya Islam itu akan mendapatkan pahala jariyah ataupun passive income yang tidak pernah berhenti, ngalir sampai akhir hayat kita. Bahkan kita udah kembali kepada Allah, dia masih mengalir. Itu yang disebut dengan bi'amwalikum wa anfusikum, diri kita dan harta kita. Dan Allah pertegas lagi di kalimat terakhir, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata perniagaan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengerti. Daripada apa? Daripada semua perniagaan-perniagaan yang pernah dilakukan manusia di muka bumi, maka sesungguhnya perniagaan dengan Allah lah perniagaan yang paling istimewa. Allah tidak berhenti dengan hanya janji tentang keuntungan dan selamat dari api neraka. Di ayat ke-12 Allah memperjelas lagi keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan nanti di akhirat, yaitu ampunan dosa dari Allah. Ternyata bersungguh-sungguh membantu manggungnya agama Allah Islam, balasan di sisi Allah itu adalah ampunan dosa. Setiap detik kita berada fisabilillah itu akan menggugurkan dosa kita. Setiap detik. Kebayang ketika orang terlibat dalam dakwah secara fisik, secara waktu, sehari mungkin dia incas di dakwah itu 1 jam, maka dalam 1 jam itu dia mendapatkan ampunan dosa yang sangat banyak dengan jumlah yang luar biasa. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dengan makna jamak, dengan diksi bermakna banyak. Ini artinya berinfak fisabilillah atau membantu dakwah Allah baik secara diri maupun dengan harta kita adalah cara untuk mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Siapa dari kita yang gak punya dosa di masa lalu sehingga merasa gak butuh ampunan Allah? Ternyata ampunan itu bisa kita dapatkan ketika kita terlibat dan punya saham dalam memanggungkan agama Allah. Kemudian Allah jelaskan lagi, wa yudkhilkum jannat, Allah masukkan kalian ke surga, dijamin masuk surga. Siapa yang gak mau? Kita sering bilang, enak ya para sahabat, mereka dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dalam satu hadis dikatakan mereka ahli surga. Nanti ada sahabat yang lewat depan Nabi, kata Nabi dia ahli surga. Terus kita kayak ngerasa cemburu. Apakah kita pikir kesempatan itu udah selesai hanya di generasi sahabat? Enggak. Al-Quran itu adalah ayat untuk akhir zaman, bukan hanya di generasi sahabat, sampai akhir zaman. Semua orang yang ingin mendapatkan kebaikannya generasi sahabat bisa mendapatkan yang sama dengan mengamalkan ayat-ayat Allah. Salah satunya ini, kita juga bisa mendapatkan jaminan surga. Caranya berniagalah dengan Allah, berdaganglah dengan Allah, berakadlah dengan Allah. Bangun, yakin kepada Allah, lalu bersungguh-sungguhlah untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah tawarkan di surat As-Saff. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang kalau ditanya kerja apa, bisnis apa? Bisnis sama Allah. Keuntungannya jauh lebih besar daripada berbisnis dengan manusia. Jadi kita semuanya adalah businessman, semua kita entrepreneur. Hanya kita entrepreneurnya bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan Allah, sebaik-baik pemodal, sebaik-baik yang akan membeli barang dagangan hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum.